kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau berbicara tentang panggilan Musa. Seorang murid itu harus mendapat panggilan. Saudara mendapat panggilan. Sudah mendapat panggilan atau tidak? Siapa yang mendapat panggilan? Coba angkat tangan. Ya, ini yang belum mendapat atau tidak mendapat panggilan, coba angkat tangan. Ini yang tidak angkat tangan mau apa? Mau sudah itu mendapat panggilan dari Tuhan atau tidak? Sudah katakan ya atau tidak. Terima panggilan ya atau tidak? Ya. Apa buktinya kalau sudah dapat panggilan dari Tuhan? Buktinya adalah kehadiran saudara di sini. Ini bukti bahwa Tuhan memanggil saudara. Kalau sudah tidak dipanggil Tuhan, tidak bakal saudara mau datang. Mungkin sudah mau pergi ke mana THR, mau pergi ke mana, ke itu mana tempatnya jualan-jualan itu. Ya, macam-macam mau makan segala macam makanan ada sana di sini. Ya, mau macam-macam, mau keliling-keliling. Tapi karena saudara mendapat panggilan dari Tuhan, saudara ada sekarang di sini. Saudara itu harus meyakini ini panggilan Tuhan untuk saya. Saya terima panggilan dari Tuhan. Saya bukan tidak menerima panggilan. Saya tidak datang ke gereja cuma untuk ya omong-omong untuk ketemu dengan si A si B, tidak. Tapi saya mendapat panggilan. Nah, Musa berpikir bahwa sudah tiba saatnya dia terpanggil untuk menjadi pemimpin Israel. Betulkah itu? Betul, memang betul. Itu memang Musa mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel. Itu betul, tidak salah. Ya, hanya konsepnya yang salah. Ya, konsepnya, yaitu konsep yang salah. Banyak orang itu mau jadi pemimpin dengan konsep yang salah. Pemimpin di dalam gereja dengan konsep yang salah. Dan ada yang dengan konsep Allah, tapi ada yang bukan konsep Allah, konsep yang salah. Apa itu konsep yang salah? Dalam Keluaran 2 ayat 14, coba 2 ayat 14, coba tolong baca. Dan 3 ayat 1. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ya, pemimpin dan hakim atas kami. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Jadi mereka mau jadi pemimpin, tapi pemimpin sebagai hakim dan sebagai apa? Saya pemimpin atas kami. Apa Tuhan panggil kita untuk jadi hakim? Malah dilarang saling menghakimi. Jangan saling menghakimi, kita dilarang. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin di dalam gereja, pemimpin komsel, pemimpin apa saja, terus sikap kita itu jadi seperti hakim, itu salah. Percuma, sudah tidak dapat upah dari Tuhan. Tuhan tidak panggil kita untuk jadi pemimpin dengan konsep sebagai hakim. Nanti sebagai pemimpin yang keras, yang pakai pakaian keras, menutupi dirinya dengan pakaian yang keras, dan dia seperti orang Farisi mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan, tetapi dia sendiri
menjamah saja, melakukan sedikit tidak mau melakukan. Jadi mereka cuma mengajar, mesti begini, kamu mesti melakukan semua. Tapi mereka sendiri diam-diam melanggar. Hukumannya lebih berat, karena pemimpin-pemimpin yang seperti itu nanti adalah pemimpin buta. Tuhan bilang buta. Kalau Tuhan Yesus bilang buta betul. Ya, dan mereka itu tidak akan mendapat pahala. Mereka akan masuk dalam kerajaan neraka, dan mereka akan dibakar hidup-hidup di sana sampai selama-lamanya. Jadi sudah jangan kita memakai konsep yang salah. Ya, saya mau jadi pemimpin, tapi konsep yang salah jangan. Konsep yang salah itu dua. Jadi pemimpin, jadi hakim. Ya, hakim. Konsep yang salah itu jadi hakim. Ya, tapi konsep yang betul itu konsep dari Allah. Ya, saya mulai dengan hakim saja lebih dulu. Nah, karakternya belum siap. Jadi Musa itu banyak pemimpin gereja memakai konsep yang salah. Ya. Jadi sudah di sana ternyata berguna. Musa itu pada waktu dia merasa dirinya sebagai pemimpin Mesir, dia melihat orang Mesir dan orang Yahudi berkelahi, dia mau melerai, dia mau kita jangan orang Yahudi dengan orang Yahudi berkelahi, dia mau damai, tapi yang satu tidak mau. Akhirnya yang pertama terjadi pembunuhan. Musa itu membunuh, tidak disengaja bahwa dia nanti akan membunuh, tapi ternyata dia membunuh. Dia membunuh salah satu yang dibunuh ini adalah orang Mesir. Jadi orang Yahudi dibela sebenarnya. Nah, dia adalah orang Yahudi. Dia membunuh orang Mesir. Kemudian ketahuan ini kepada Firaun, dari mulut ke mulut. Musa dengar bahwa dia itu pembunuh, dia takut, dia lari pergi ke padang gurun di Midian. Di situ dia ketemu di satu oase, ada sumur dan ada air, ada tempat banyak tong-tong air untuk memberi minum domba-domba dari penduduk sekitarnya, termasuk juga penduduk yang namanya Imam Jitro, ya, Imam Midian. Kemudian pada waktu itu 7 anak perempuan dari Midian, dari Jitro ini diganggu oleh gembala-gembala yang nakal. Ya, tidak boleh dikasih air, minum, domba-dombanya dan sebagainya. Kemudian Musa pada waktu itu dia tidak duduk dengan diam-diam, tapi dia bangkit, dia bela 7 anak perempuan dari Imam Jitro. Ya. Kemudian Musa memberikan air minum, memberikan makanan. Ya, mereka senang sekali, mereka pulang beritahu sama papanya, Pak, ada orang Mesir menolong kami, namanya Musa. Nah, terus Imam Jitro pergi menemui Musa, omong Musa itu ternyata orang Ibrani. Ya, dia pintar fasih bahasa Ibrani. Kemudian dia saat itu disuruh tinggal di rumahnya, dan dia diperlakukan sebagai seorang yang baik hati, dan akhirnya Musa menikah dengan salah satu dari 7 anak gadis dari Imam Jitro, ya, salah satu. Nah, saudara, selanjutnya saat ini bukan waktunya untuk duduk-duduk, tapi waktunya untuk bangkit menolong. Menolong siapa? Menolong ini gembala-gembala yang perlu air. Ya. Tujuannya Musa lari pergi ke padang gurun untuk apa? Untuk belajar mengenal sifat domba-domba. Nah, ini namanya pemuritan. Dia sudah belajar segala macam pengetahuan di universitas di Kairo, ya, tapi dia merasa dia belum punya pelajaran yang penting perlu untuk dia ajarkan kepada domba-domba Allah, itulah Israel,
orang Israel. Dia nanti akan memimpin bangsa Israel. Sekarang dia masih memimpin domba-domba dari Imam Jitro, ya, beberapa domba-domba. Tapi nanti satu waktu dia akan memimpin orang Israel. Nah, waktu itu dia mesti belajar bagaimana dia harus mengenal sifat-sifat domba. Ya. Domba-domba itu bayangan Yesus, ya, lemah lembut, tidak pernah berkelahi, seperti kambing kalau selesai makan dia terus adu tanduknya itu, dan nanduk. Tapi kalau domba jarang itu, ya, domba itu lemah lembut. Itu bayangan Yesus. Dia harus belajar, bukan pengetahuan dari Mesir yang tinggi, yang modern dan sebagainya. Tidak. Dia harus belajar sifat tabiat daripada domba-domba, yaitu lemah lembut dan rendah hati, tidak pernah berkelahi. Itu sifat dari Yesus. Dan dia pelajari tiap hari sampai sifat-sifat itu pindah masuk di dalam hati dari Musa. Musa memiliki sifat lemah lembut dan rendah hati, ya, lemah lembut dan lemah lembut dan baik hati, ya, rendah hati seperti Yesus. Dalam Mazmur 78 ayat 72, coba kita baca dulu. Mazmur 78 ayat 72. Ya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya, biasa. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro. Terus mertuanya imam di Midian. Terus sekali, ayat 2. Sekali, coba baca terus. Ayat 2. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sekian. Ya, jadi di sini maaf, saya keliru ya. Ya, Mazmur 78 ayat 72, ya, maafkan. Ini saya keliru. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya, terus dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dan menuntun dengan kecakapan tangannya. Ada dua perkara yang disebut di sini. Pasal 78 ayat 72. Ya. 78 ayat 72. Ya, maafkan ya kalau saya salah. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati. Ada ketulusan hati. Itu yang Tuhan minta, tulus hati. Jangan kita tidak tulus, ya. Dan yang kedua, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan itu karunia-karunia. Kecakapan. Jadi ada dua perkara yang diminta sama Tuhan. Ketulusan hati. Seorang gembala itu harus punya ketulusan hati. Dan yang kedua apa? Karunia. Kecakapan itu karunia. Talenta-talenta. Misalnya talenta untuk bisa menyanyi, bisa untuk apa saja. Itu semua. Itu dua perkara diminta. Tapi yang pertama ketulusan. Ya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tidak. Tuhan menuntut ketulusan dari kita. Tulus itu artinya apa? Tulus itu artinya apa adanya. Apa adanya. Ya. Kalau saya ngomong ya, ya. Tidak, tidak. Itu tulus. Jangan bilang ya tapi dalam hatinya bilang tidak. Itu tidak tulus, itu licik. Banyak orang yang licik sekarang, ya, sebab tidak tulus. Jadi Tuhan mau supaya penggembala-penggembala itu menggembalakan domba-domba dengan tulus. Ini pertama. Adapun dia tidak punya kecakapan yang banyak, tidak soal. Dia punya kecakapan cuma tengah-tengah, tidak terlalu bagus, tidak apa-apa. Tapi yang penting hatinya mesti tulus. Kalau hatinya tidak tulus, waktu Daud didatangi oleh orang-orang tentara-tentara Israel, dan mereka semua mau bergabung dengan Daud melawan Saul, ya, banyak pengikut orang pintar-pintar itu semua, ya, pakai pengalih-alih dengan tangan kiri bisa persis kena kayak Daud begitu,
kena di sini daerah sini mati. Ya, Goliat aja mati. Ya. Tapi Daud tidak terlalu suka, tidak terlalu tertarik. Daud tidak mengatakan, kamu sudah berapa tahun kamu belajar itu? Kok kamu bisa pintar? Terus dites sama Daud, tidak. Daud malah lebih konsen tentang mereka punya ketulusan. Apa kamu datang ini tulus, mau bergabung dengan saya tulus, atau kamu ini pura-pura saja? Kamu mau menyenangkan tuanmu, yaitu Raja Saul. Mereka bilang, mereka dipimpin oleh satu nabi. Nabi itu bernubuat bahwa sesungguhnya Daud, jangan kamu takut. Kami semua ini datang dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang pura-pura. Nah, kemudian Daud terima semua diterima. Tentaranya banyak, lebih banyak lagi. Tulus itu penting. Kalau tidak bisa terjadi, negara bisa pecah dua karena tidak tulus. Ya, jadi kita sudah membaca ini ketulusan, dan kedua baru kecakapan. Itu karunia-karunia dan talenta. Ya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan lebih dulu di dalam kita, tapi Tuhan menuntut ketulusan. Syarat bagi orang yang dipakai Tuhan bukan dia mesti sempurna. Belum ada orang sempurna. Pendeta Paulus juga belum sempurna. Tapi ketulusan itu syaratnya. Kalau sudah mau dipakai Tuhan, sudah mesti ada ketulusan. Sudah tidak diminta untuk jadi sempurna, sudah belum sempurna. Kita belum sempurna, tapi kita harus sudah ada ketulusan. Ketulusan. Belum sempurna tapi mesti ada ketulusan. Semua murid Tuhan, 12 murid itu tulus semua. Kecuali satu, yaitu Yudas Iskariot tidak tulus. Ya, dia punya hati itu selalu bicara soal uang. Tapi dia mengatakan itu uang untuk orang miskin, padahal tidak, untuk dia punya dompet sendiri. Ya, dia punya dompet. Tuhan sudah tahu dia itu adalah pencuri. Tapi Tuhan Yesus itu sabar, tidak dikeluarkan. Pencuri ini dibiarkan mencuri terus, biar luar biasa. Tuhan itu tidak menghakimi dia, dibiarkan sampai nanti pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia dijual oleh Yudas. Nah, waktu itu Yudas akhirnya dia mati bunuh diri. Dia menjual Yesus belum sempat terjual, dia sendiri sudah mati duluan. Ya, jadi semua pernah berbuat salah, Itu 12 murid Tuhan Yesus semua pernah berbuat salah. Apalagi Petrus itu lebih. Tapi mereka itu tulus. Mereka itu tidak simpan di dalam hati mereka. Ya, mereka mau berubah, mau ditegur, mau berubah. Ya, hatinya polos dan tidak berbelit-belit. Ya, kecuali Yudas Iskariot. Jadi ketulusan itu artinya apa? Ada 4 arti. Ketulusan itu artinya satu, apa adanya. Kita ini mesti apa adanya. Jangan kita mengatakan wah terlalu banyak, muluk-muluk, tapi sebenarnya itu semua tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Yang kita omong itu tidak kita punya. Lebih baik kita ngomong sederhana, tapi kita punya itu. Ya. Apa adanya. Yang kedua, tidak pura-pura. Jadi ya apa adanya. Kita begitu polos. Ya. Ketiga, kejujuran, jujur. Itu namanya tulus, jujur. Dan yang keempat, polos. Muka belakang sama. Jangan di muka ya baik-baik, tapi di belakang dia ngomong banyak kejelekan dari saudara kita itu. Nah, ini tidak baik. Ini orang Kristen tidak bisa jadi murid. Dia nanti akan selalu bikin persoalan di dalam gereja. Sebab tidak tulus. Ya. Dan berbelit-belit itu, berbelit-belit. Jawabannya seperti siapa? Seperti Saul. Saul itu kalau ditanya, wah berbelit-belit ya. Saya sudah melakukan kehendak Tuhan, saya sudah melakukan perintah Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ya. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, tujuannya apa? Musa lari hidup di padang gurun Midian
Yang pertama tadi untuk mengenal sifat-sifat dari domba-domba. Yang kedua sekarang mengenal medan padang gurun, medannya dari padang gurun di Midian. Musa akan memimpin orang Israel di medan yang sama. Coba kita baca Keluaran 3 ayat yang ke-12. Mari. Keluaran 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya, aku akan menyertai engkau. Terus, inilah tanda bagimu. Ya, bahwa aku yang mengutus engkau. Aku yang mengutus engkau. Luar biasa Tuhan. Terus, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, terus, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung ini, di gunung Horeb. Gunung yang paling utara. Di gunung Horeb itu orang Israel nanti akan menyembah. Dan Musa nanti akan menginjak lagi sekali tempat itu yang jadi tempat kediamannya dia pada saat itu di Midian. Tapi nanti dia akan jalan persis jalan di jalan Bukit Horeb itu. Ya, dan dia mengenal tempat itu adalah tempat yang dia bertemu dengan Allah. Luar biasa. Jadi di sini kita melihat Musa akan memimpin orang Israel di medan yang sama. Ya. Coba kita baca pasal 3 ayat 1. Yang tadi kita sudah baca, saya sudah baca duluan. Ya, coba pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Imam di Midian. Terus sekali ketika ia menggiring kambing domba itu, ya, ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dia sampai di sana. Ya, jadi dia akan menjalani tempat yang sama itu. Jadi 40 tahun dia berada di daerah Midian, padang gurun Midian. Sebab nanti 40 tahun yang kedua, yang ketiga itu dia nanti akan berjalan di situ selama 40 tahun. Ya, keliling-keliling, putar-putar. Ya. Dan banyak yang mati orang Israel karena mereka marah kepada mereka, suka bersungut. Ya. Musa akan memimpin Israel di medan yang sama. Karena itu Tuhan menyuruh Musa jalan dulu, jalan ini, jalan Midian ini dijalani. 40 tahun itu dia putar-putar di situ terus sampai dia hafal semua jalanan itu hafal. Untuk apa? Untuk nanti dia akan harus memimpin orang Israel di tanah yang sama, di tempat Midian, di tanah Midian. Artinya dia harus menjadi teladan. Jadi sebelum dia memimpin orang Israel di daerah tanah Midian, dia sendiri lebih dulu harus mengenal daerah itu. Dan dia mesti jadi teladan di situ. Dia berjalan di depan dan orang Israel di belakang. Ya, sudah. Jadi Tuhan mau supaya kita jadi teladan. Kita mesti jadi teladan. Ini penting sekali. Ya, kalau kita tidak menjadi teladan, kita menjadi pendusta. Nanti kita jadi pendusta. Ya, jadi ini penting. Ya, satu waktu ketika gereja ini dihentikan, tidak boleh dikerjakan. Wah, saya pada waktu itu shock sekali, shock. Saya seperti pikir sudah mau kiamat, sudah tidak mau hidup lagi, sudah mau kiamat. Saya merasa begitu berat sekali. Tapi pada waktu saat-saat seperti itu Tuhan datang sama saya dan Tuhan berkata, Paulus, kamu sudah berkhotbah, jangan khawatir. Tetapi kau sendiri sekarang khawatir. Bagaimana? Aku minta pertanggungjawabanmu. Pertanggungjawabmu. Bagaimana? Kamu mengatakan kamu khotbah, jangan khawatir. Sekarang kamu sendiri yang khawatir. Bagaimana kamu bisa menolong jemaat-jemaat yang khawatir? Kalau kamu sendiri khawatir, kamu pemimpin, kamu harus jadi contoh. Kamu harus menunjukkan bahwa saat seperti ini jangan ada orang khawatir. Tapi bagaimana bisa jangan ada orang khawatir kalau pemimpinnya masih khawatir? Orang bilang, itu pemimpinnya, pendeta Paulusnya sendiri khawatir. Jadi bagaimana? Kami tidak bisa kalau tidak khawatir. Karena lihat pemimpinnya. Pemimpin itu dilihat. Nah, sebab itu Tuhan minta pertanggung jawab sama saya. Kamu mesti bertanggung jawab.
khotbahmu mesti kamu bertanggung jawab. Nah, waktu itu saya nangis sekali, saya tidak marah sama Tuhan, tapi saya bercucur air mata dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Saya ini baru kena percobaan kecil begini, saya sudah menangis, saya sudah khawatir. Ya, bukan menangis, saya sudah khawatir, saya sudah macam-macam. Saya minta ampun Tuhan, saya salah. Ya, saya tidak punya iman, saya tidak menggunakan iman saya. Dan waktu itu Tuhan pulihkan saya kembali. Saya menjadi kuat kembali. Walaupun 10-12 tahun kita mesti melihat itu keadaan seperti duri begitu ya. Itu besi-besi beton itu seperti duri di mata saya. Ya, tapi saya anggap itu sebagai satu tantangan. Ya, dan akhirnya toh sekarang sudah jadi. Yang mustahil. Waktu itu mustahil. Ini semua rakyat di sini mengatakan mustahil. Bisa jadi. Bahkan tidak disangka-sangka, jadinya juga bagus. Ya, semua itu karena Tuhan yang menolong kepada kita. Amin. Jadi kalau kita tidak khawatir, itu tidak berarti kita mesti khawatir supaya ini jadi. Tidak, itu jalannya orang dunia khawatir. Tapi kalau kita tidak boleh khawatir, kita jangan khawatir. Ya, kita juga harus taat, tidak khawatir, supaya apa yang Tuhan janjikan itu jadi. Walaupun tidak lewat khawatir, tapi lewat iman. Ini. Ya, jadi kita harus punya pengalaman dalam soal iman. Jangan kita cuma ngomong soal iman tapi kita tidak mengalami iman. Ya. Jadi ajaran kesimpulannya begini. Ya. Kita itu mengajar ajaran, kita tidak cuma dituntut untuk mengajar ajaran yang benar. Mengajarkan ajaran yang benar saja itu belum cukup. Ajaran itu harus kita hidupi. Hidup itu artinya kita laksanakan. Tiap hari kita mesti melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu kita lakukan. Jangan kita tidak lakukan. Diajar firman Tuhan kita tidak boleh khawatir, justru kita khawatir. Diajar firman Tuhan kita suruh pakai iman, justru kita tidak pakai iman. Jadi kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena kita tidak melakukan. Lakukan saja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka nanti sudah akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin. Sekarang kita sudah melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mengajar pengajaran yang benar saja itu belum cukup. Mesti kita hidupi itu. Kita mesti jalani tiap hari. Ya. Nah, ini ciri dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membuat aturan-aturan yang keras di dalam jemaat. Ya, tadi saya jelaskan. Dalam bait Allah itu mereka membuat aturan-aturan yang keras. Ya. Tapi diam-diam mereka sendiri melanggar, tidak melakukan itu. Ya. Dan hukumannya mereka itu akan lebih berat. Seperti misalnya, mereka harus memberikan uang mereka sebagian untuk orang tua mereka. Dan mereka bilang, ini untuk orang tua saya, ini saya sudah persembahkan kepada Tuhan. Jadi ini untuk Tuhan, bukan untuk orang tua saya. Jadi untuk orang tuamu tidak ada, sudah saya serahkan sama Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan bilang, nanti pada hari kiamat itu orang itu akan dituntut sama Tuhan. Apa yang harus dipersembahkan kepada orang tua tidak boleh diambil untuk pekerjaan Tuhan, tidak boleh. Itu orang tua ya orang tua. Itu orang tua adalah orang tua kita yang hamil sampai 9 bulan, mengandung sampai ya sudah bangun juga ya, sudah bangun ya. Jadi dia sudah susah payah dia mengandung. Sekarang kita bilang ini sudah untuk Tuhan, tidak untuk orang tua saya. Orang tuanya miskin, tidak. Dia makan fuyong hai, dia makan apa saja, tapi orang tuanya makan kerikil, ya makan nyunyan yang tidak enak, yang enak dia yang makan, yang tidak enak orang tuanya, tidak boleh. Kita mesti kita mesti baik sama orang tua kita, supaya kita nanti akan dibalas, anak kita nanti akan baik. So, kita pernah sudah lihat anak-anaknya orang yang jahat sama orang tua. Nah, itu mungkin orang tuanya dulu jahat juga sama anak. Jadi sekarang anaknya balas jahat sama orang tua.
Tidak mesti begitu. Kalau kita tabur yang baik, Tuhan akan taburkan yang kita akan menuai yang baik. Amin. Ya itu yakin, itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kalau salah, bukan saya yang salah, firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jadi itu firman Tuhan, itu pegangan kita. Tidak ada lagi pegangan yang lain dalam Alkitab. Bible bilang, di bumi ini semua langit dan bumi akan lenyap satu waktu, tapi firman Allah akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Itu kita mesti pegang terus. Jangan kita takut, jangan kita ragu-ragu. Firman Tuhan ini satu-satunya senjata yang menyerang. Kalau firman Tuhan sudah tidak ada pada kita, ya kita mau apa? Kita lebih baik kita tidak berperang. Kalau kita perang, apa kita mau pakai sandal kita, apa kita pakai ketopong kita untuk melawan mereka? Tidak bisa. Kita mesti melawan pakai pedang. Itu senjata yang satu-satunya yang kita miliki. Jadi di sini kita lihat jangan terhadap orang lain kita keras, tapi terhadap diri kita sendiri kita lembek-lembek. Itu juga tidak baik. Kalau kita mau keras terhadap orang lain, kita juga mesti keras terhadap diri kita. Ya, jangan kita keras terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita seperti pura-pura. Tidak boleh. Ya, mereka adalah pemimpin yang buta. Bible bilang pemimpin yang buta. Jangan kita menjadi pemimpin yang buta. Sekarang soal penghancuran Musa. Musa itu perlu dihancurkan. Kenapa? Karena Musa itu seorang yang penuh dengan kebanggaan, penuh dengan segala yang berbau Mesir. Dia itu pangeran dari anak putri Firaun. Putri Firaun ambil dia dijadikan pangeran. Jadi dia itu seperti pangeran betul. Dia punya pangkat tinggi. Dia sekolahnya universitas di Kairo. Jadi dia mengerti itu. Kepintaran Mesir itu, orang Mesir sendiri tidak sepintar dia. Dia itu pintar sekali. Orang itu dia tulis Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Ulangan 5 buku itu semua Musa yang tulis. Kejadian buku yang pertama dari Kejadian dari kitab Perjanjian Lama itu Musa yang tulis, sampai 5 buku tebal-tebal semua itu Musa. Musa itu bisa diperlihatkan sama Tuhan bagaimana pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh. Itu persoalan dia ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Itu bisa diberikan sama Musa. Musa itu tulis. Kejatuhan manusia itu begitu. Jalannya seperti itu. Seperti banyak buah-buah pengetahuan baik dan jahat itu harus dipilih. Tapi dia pilih yang salah. Macam-macam. Ada banyak hal yang itu pewahyuan. Kalau tidak pewahyuan tidak bisa kita tahu. Itu ditulis sama Musa. Semua Perjanjian Lama dalam Kejadian, Keluaran sampai Ulangan. Jadi Musa itu orang yang luar biasa. Nah sekarang dia mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin versi Allah. Pemimpin versi Allah itu artinya pemimpin yang bukan seorang hakim, bertindak keras seperti hakim, tapi seperti gembala. Kejadian Keluaran 3 ayat 1 tadi, biasa menggembalakan kambing domba gitu. Jadi Musa itu kepribadiannya sudah berubah, tidak lagi sebagai sebagai hakim, tapi sebagai gembala. Tuhan mau versi Allah. Pemimpin versi Allah itu gembala, bukan hakim. Hakim itu pemimpin versi dunia. Dunia itu mengajar kita supaya jadi hakim. Ayo, hakim itu kan main pukul, main dihukum. Tapi kalau gembala itu lain, dia lemah lembut, dia rendah hati. Nah ini versi Allah. Nah untuk dirubah dari versi dunia jadi pemimpin versi Allah itu perlu pokoknya dia digembleng, perlu dia dihancurkan dari segala kebanggaannya yang terhadap segala yang bau Mesir. Itu kebanggaannya dia yang terhadap segala sesuatu yang berbau Mesir, itu dia sudah dihancurkan oleh Tuhan.
Dan penghancurannya itu cukup keras, karena ini orang keras. Jadi kalau dihancurkan cuma ditok-tok, ambil apa, pakai apa itu, ganden atau pakai palu, ditok-tok, enggak bisa hancur. Dia mesti dipakai palu yang besar, dok, sampai hancur dia. Itu makin hancur makin bagus. Ya, Petrus contohnya. Petrus itu menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Ya, apalagi dia bersumpah mengaku bahwa dia tidak kenal Tuhan. Padahal 1-2 jam sebelumnya tadi dia sudah mengatakan saya akan bela Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, saya akan bela Tuhan. Saya tidak akan rela Tuhan Yesus ditangkap. Saya tidak rela, saya tidak masuk penjara. Saya akan masuk penjara. Saya rela untuk membalas, untuk membela Tuhan, macam-macam. Tapi pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan sama Sanhedrin, terus Petrus juga ditanya sama salah satu anak kecil, ini orang Galilea, ini muridnya dari Yesus. Petrus mati-matian dia bilang, saya tidak kenal orang itu, kamu jangan macam-macam ya, saya toki-toki kamu, mati kamu ini. Marah Petrus, marah karena takut. Jangan bilang saya tidak kenal itu orang. Bayangkan, dia sekarang berani mana tidak kenal Tuhan. Dia mengatakan saya bukan orangnya dia, saya bukan muridnya, macam-macam. Pokoknya seperti dia begitu mempermalukan Tuhan sebagai murid yang paling dipercaya dan rela mati katanya. Sekarang dia bilang mati-matian, dia bilang saya tidak kenal dia. Lebih baik tidak usah bilang saya mau mati buat Tuhan, saya tidak mau menyangkal Tuhan, daripada ngomong saya tidak mau menyangkal tapi akhirnya dia menyangkal. Dia mempermalukan Tuhan luar biasa. Tapi orang seperti Petrus ini harus dipukul sampai hancur semua. Ya, kesombongan Petrus dipatahkan. Pada saat ya, ayam berkokok, kok, ya, kok. Di sini jarang kelihatan ada ayam. Kalau di Jawa banyak, kalau pagi jam 5 itu ayam-ayam tuh, wah dia sembahyang semua, mau menyembah Tuhan sebelum disembelih. Ya, kok, gitu. Ya, nah, jadi Petrus ini kesombongannya sedang dipatahkan. Waktu ayamnya itu dia berkokok 2-3 kali, Petrus ingat, wah saya menyesal, saya marah dalam diri saya mengapa berbuat demikian. Tapi sudah terjadi. Nah itu keadaannya dia seperti pesawat terbang yang patah. Salah satu itu apa? Dia punya sayap itu patah, nggak bisa terbang lagi, jatuh. Nah, Petrus belum sempurna. Pada waktu itu Petrus masih banyak kekurangan juga, masih bisa berbuat salah. Tapi Petrus itu sudah, kesombongannya sudah dipatahkan oleh Tuhan. Sama sekali, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa berbangga-bangga lagi. Ya, pesawat terbang itu sudah sayapnya tidak berfungsi lagi. Ya, tidak berarti Petrus itu sempurna, tetapi keangkuhannya sudah dipatahkan. Ya, ini kita mesti mengalami seperti ini. Saya punya pengalaman banyak. Tahun 90 saya mengalami banyak percobaan-percobaan yang besar-besar. Ya, bahkan seperti saya dipermalukan dan sebagainya. Tapi Tuhan itu akan membela orang yang tidak membela diri. Kalau saya tidak membela diri, Tuhan akan membela saya. Itu pengalaman saya. Sudah tidak usah membela diri. Kalau sudah melakukan sesuatu yang benar, sudah berada di pihak Tuhan, Tuhan nanti akan ada di pihak saudara. Amin. Tidak usah marah dan mau mengadakan ini itu dan tidak usah. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan semua saya. Ya, tahun 90 itu banyak. Itu termasuk beberapa orang yang melawan kepada saya. Mereka keluar, kita berbakti di BRI, kita keluar, kita diusir keluar dari BRI. Ya, yang bikin surat itu orang Kristen.
minta sama direkturnya supaya itu gereja kita keluarkan saja dari BRI. Ya. Terus itu orang Muslim, dia tunjukkan sama saya itu suratnya, sambil ketawa-ketawa dia. Ini Pak, ini dari Bapak sendiri, orangnya Bapak sendiri yang minta supaya Bapak keluar dari gym. Ya, tidak bisa lain kecuali saya bisa. Sewaktu itu saya mengalami masa yang turun, tapi saya jalani semua. Tapi pada waktu Tuhan, saatnya Tuhan memulihkan, saat pemulihan datang, tidak ada satu orang bisa mencegah pemulihan. Orang yang datang bergegas-gegas untuk merusak kamu, itu akan pergi, meninggalkan kamu. Itu ada ayatnya. Dan orang yang bergegas-gegas meninggalkan engkau, ya, karena dia mau menghancurkan engkau, dia akan pergi juga. Tapi orang yang bergegas-gegas untuk menolong engkau, membangun engkau, akan kudatangkan dari mana-mana. Ya, luar biasa. Ini pembangunan juga salah satu kesaksian bagaimana Tuhan pulihkan semua. Sampai gedung gerejanya juga dipulihkan. Gedung gereja yang lama itu sudah kayak apa? Kayak warung yang tidak baik. Tapi semua Tuhan pulihkan. Persis seperti yang diucapkan dalam Yesaya pasal berapa? Pasal 50 lebih. Itu semua ada, sudah dipulihkan satu demi satu. Ya, orang tidak percaya. Pendeta Paulus sudah lain, sudah tidak seperti dulu. Dulu hebat, dulu wah dikagumi orang. Sekarang memang saya mesti dihancurkan dulu supaya saya tidak dikagumi orang, saya tidak dipuji-puji orang. Itu semua harus dihancurkan dulu. Kalau saya mau dibentuk menjadi satu bejana yang berbeda, yang baru, yang lain, yang tidak seperti bejana yang lama, yang seperti hakim, tapi seperti gembala, seperti Yesus. Nah, itu ada semua di dalam Alkitab. Dan kalau saya menurut, saya mengerti maunya Tuhan dan saya menurut, jadi apa yang terjadi sekarang ini satu fakta. Ini bukan saya yang ngomong, ini kejadiannya, peristiwanya berbicara lebih keras daripada omongan saya. Amin. Saya jelasin sama saudara, tapi apa yang fakta yang terjadi sekarang ini lebih keras daripada apa yang saya ngomong. Percaya? Ya memang sudah terjadi begitu. Jadi bukan, kita tidak perlu membela diri. Ya, sudah. Jadi orang bijak dan orang bodoh, keduanya bisa gagal. Betul? Orang bijak dan orang bodoh bisa gagal? Bisa. Orang bijak bisa gagal? Bisa. Orang bodoh bisa gagal? Bisa. Tapi perbedaannya, orang bijak mau belajar dan mau berubah, mau belajar dari kegagalannya. Kegagalannya itu adalah guru kita. Amin. Kegagalan kita itu adalah guru kita. Kita belajar dari kegagalan kita. Kalau kita tidak mau belajar dari kegagalan kita, mengapa kita mau bodoh? Tidak mau jadi pandai. Mengapa? Ya, jadi orang bodoh tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Orang bodoh tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Tapi orang pandai, orang bijak itu mau berubah, mau belajar dan mau berubah. Bisa mengerti? Jadi bedanya antara orang yang bijak dan bodoh itu, yang bijak mau berubah, mau belajar. Tapi yang bodoh ini tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Jadi kegagalan mereka itu, mereka tidak belajar dari kegagalan mereka. Kegagalan mereka itu sia-sia, tidak berarti. Ya, kamu gagal, kamu kan bisa belajar dari kegagalan. Wah, saya tidak belajar. Nah itu berarti kegagalan itu percuma. Dan kegagalan yang dia alami itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Nah ini sudah sangat disayangkan. Banyak orang Kristen mengalami kegagalan, tapi tidak mau belajar dari kegagalan. Kegagalan itu tidak ada artinya kalau kita tidak mau belajar. Padahal itu kalau kita belajar, itu guru kita. Kita bisa, orang bijak itu tidak perlu mengalami 2 kali
kegagalan yang sama, tidak perlu. Cukup satu kali. Wah, waktu saya gagal yang berapa tahun yang lalu, itu saya belajar, saya pelajari dan saya tidak mau mengulangi lagi. Nah itu. Ya. Kalau kita belajar, kita tidak akan mengalami kedua kali gagal. Tidak, satu kali cukup. Kedua kali kita berhasil. Ya, tapi kalau kita tidak mau belajar, ya, mengapa Anda harus gagal? Kalau Anda tidak mau belajar dari kegagalan Anda, maka kegagalan Anda itu tidak ada manfaatnya. Ya, Anda gagal, ya saya gagal. Tapi apa salah? Pelajaran apa yang Anda dapat? Ada dapat apa-apa saya. Saya ini orang, ya begini-begini terus hidup saya. Loh, kenapa kok bisa begini? Anda bisa belajar dari kegagalan Anda supaya Anda tidak gagal lagi. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, itu kegagalan yang terjadi menimpa hidup Anda, itu kegagalan yang tidak bermanfaat, tidak, yang sia-sia. Jadi sia-sia. Kita mengalami kegagalan, berkali-kali kita mengalami, sampai 10 kali kegagalan, dan kita terus mengulangi kegagalan yang sama, dan tidak pernah kita menjadi bangkit dari kegagalan kita. Karena kita tidak mau menjadi mengefisienkan, supaya itu kegagalan menjadi efisien buat kita, berguna buat kita. Ya. Satu contoh lagi, Yohanes 21. Ini pada waktu Tuhan pukul Musa, ya. Musa dipukul. Dalam hal apa Musa dipukul? Musa dipukul dalam hal dia membunuh orang Mesir. Waktu dia membunuh, dia kaget, dia takut, wah kok mati. Banyak orang tahu, sampai Firaun tahu, dia mau ditangkap sama Firaun. Tapi dia lari pergi ke Midian. Ya, dia takut. Itu pembunuhan Musa itu seperti satu pukulan yang berat buat dia. Dia merasa seperti dia dipukul, ya, merasa dihancurkan dia, penghancuran. Nah, sekarang saya juga mau bicara tentang Petrus. Petrus itu juga dihancurkan. Ya, Petrus juga dihancurkan. Mari kita baca. Yohanes 21. Waktu Petrus ditanya sama Tuhan, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus bilang apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Apa dia mengebu-ngebu? Apa dia bilang, oh Tuhan, saya nanti akan masuk penjara. Buat Tuhan, saya rela. Saya tidak apa-apa. Tuhan, nanti saya akan mati-matian. Berani mati untuk Tuhan. Saya akan bayar semua nyawa saya. Betul? Enggak. Dia bilang, dia ngomong low profile. Low profile itu artinya dia ngomong sederhana, dengan takut-takut, dengan malu. Tuhan, engkau tahu hati saya. Dia tidak bilang, oh Tuhan, hati saya ini pasti membela engkau, pasti, jangan takut Tuhan. Tidak, omongannya tidak gede lagi, tapi omongannya sederhana. Dia low profile, dia rendah hati, merendah hati. Ya Tuhan, engkau tahu saya ini manusia biasa, saya banyak kekurangan. Coba kita baca pasal 21 ayat 15, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Terus? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini pertanyaan pertama. Dia bilang, aku mengasihi engkau. Sekarang pertanyaan kedua, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dua kali dia ditanya, dia mengatakan, Tuhan saya mengasihi engkau. Tuhan tahu saya mengasihi engkau. Terus? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Terus? Simon, anak Yohanes. Kenapa kok 3 kali? Tuhan Yesus tanya, kenapa kok 3 kali? Karena dia, Petrus juga menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Nah, ini Petrus ini, wow. Terus? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Maka sedih hati Petrus. Pada waktu sudah Tuhan tanya terus. Tuhan tanya sampai 3 kali. Terus Petrus jadi sedih hati. Kenapa? Karena dia merasa dia seperti tidak dipercaya lagi sama Tuhan. Seperti Tuhan sudah membuang dia. Apa saya akan dibuang?
Ya, ini pertanyaan dari Petrus dalam hatinya. Apa saya tidak dipercaya lagi sama Tuhan? Apa saya mesti jadi orang yang tidak ada artinya lagi? Saya sudah tidak bisa ikut Tuhan lagi. Ternyata Tuhan masih mau terima dia. Walaupun dia sudah mengkhianati Tuhan 3 kali, sudah luar biasa. Kalau kita mungkin kita tidak mau, kita usir orang itu. Dia pengkhianat, tapi Yesus dia terima. Kita harus selalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, sampai berapa kali pun dia bersalah kepada kita, kita harus terus memaafkan. Sebab Yesus memberi contoh, 3 kali dia difitnah. Ya, 3 kali dia terus mengaku bahwa dia masih mengasihi Tuhan. Luar biasa. Terus maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ya, terus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya, engkau tahu segala sesuatu. Ya, dia tidak bilang Tuhan saya pasti saya akan hantam semua orang yang melawan engkau. Tidak. Tapi dia bilang Tuhan engkau tahu hati saya, isi hati saya. Dia buka hatinya pada Yesus. Dan segala perkara yang tidak baik di dalam hatinya dia biarkan Tuhan ambil, keluarkan dari hatinya. Dia dibersihkan, hatinya dibersihkan. Terus engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Terus kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakan domba-dombaku. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Waktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu. Kemana kau pergi? Kau suka, saya suka ke situ. Tidak ada orang bisa menjaga dia. Saya suka mau pergi ke sini. Tidak ada orang bisa menjaga dia. Saya mau turun ke bawah. Tidak ada orang bisa menjaga dia. Dia pergi kemana dia mau. Tapi waktu dia setua, dia ulurkan tangannya kepada orang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengikat dia. Roh Kudus yang bilang, ayo ikut sama saya. Kemana? Pokoknya ke sana. Wah, saya tidak mau. Justru yang tidak mau itu dibawa sama Roh Kudus. Petrus pergi ke tempat-tempat yang sampai dia akhirnya mati disalib. Dan dia waktu mati, dia kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia bilang, saya tidak mau kepala saya di atas, karena saya tidak pantas. Saya menjadi sama seperti guru saya, Yesus. Kepalanya dia disalib di atas, tapi saya harus di bawah. Permintaannya dia sendiri dan dituruti oleh tentara dari Roma. Dan dia mati dengan kepala di bawah, kaki di atas. Luar biasa. Ya. Pada waktu kalau kita sudah tua rohani kita tidak memakai kemauan kita. Kemauan kita ini selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Tapi kita memakai kemauan Tuhan. Kemana Tuhan mau pergi? Kita diajak sama Tuhan, mari kamu ke situ. Bukan kehendakku lagi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini satu hidup yang luar biasa. Terus dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya, terus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Ya. Dan orang lain akan mengikat engkau. Ya, orang lain itu adalah Roh Kudus. Terus dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, siap. Salam. Dan terakhir, akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya akan lanjutkan nanti bagaimana nanti Musa sebagai murid Tuhan. Ya, ini pemuridan. Jadi kalau sudah bukan murid, sudah tidak akan dibawa sama Roh Kudus. Tapi kalau sudah sebagai murid, sudah dibawa sama Roh Kudus. Percayalah, serahkan hidupmu kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus akan memimpin engkau. Kemana engkau pergi, tetap bersama dengan Dia. Amin. Dan ingat firman Tuhan ini, ya dan amin. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan ini akan jadi untuk kita. Tapi demi kebaikan kita. Tuhan tuh mau memberkati kita semua. Amin. Supaya kita boleh menjadi murid Tuhan dan kerajaan surga akan dibangun lebih dahsyat lagi. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan dan kita akan berdiri semua, kita akan